Perkenalkan, nama saya Kayla Kanza Alifa dengan NIM 116240440. Pada kali ini saya akan menjelaskan hasil laporan saya terkait identifikasi kombinasi zat aktif tanaman lokal di kampus ITB Jatinangor sebagai bahan dasar sabun alami melalui studi literatur. Tanaman lokal Indonesia memiliki potensi sebagai bahan dasar sabun alami yang lebih aman dan ramah lingkungan. Kampus ITB Jatinangor sendiri memiliki beragam floral seperti pegagan, binahong, bunga telang, dan sirih air. Keempat tanaman tersebut mengandung senyawa aktif seperti saponin, flavonoid, antosianin, dan minyak asiri. Senyawa tersebut dikenal memiliki aktivitas antioksidan, antiinflamasi, antimikroba, dan penyembuh luka. Selanjutnya, terdapat latar belakang. Sabun berbasis bahan nabati dinilai lebih aman, ramah lingkungan, dan minim efek samping dibanding sabun sintesis. Diperlukan identifikasi dan analisis kandungan zat aktif serta mekanisme kerjanya dalam pembersihan dan proteksi kulit. Penelitian ini fokus pada tanaman lokal di ITB Jatinangor dengan pendekatan observasi lapangan dan studi literatur untuk merumuskan formulasi sabun alami yang solutif dan inovatif. Lalu selanjutnya ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa saja tanaman flora yang terdapat di kampus ITB Jatinangor dan berpotensi dijadikan bahan baku sabun alami? Lalu apa saja zat aktif yang terkandung dalam tanaman-tanaman tersebut? Lalu bagaimana mekanisme kerja dari zat aktif yang terdapat di floral dalam membersihkan atau membunuh mikroorganisme? Lalu apakah penggunaan sabun dari bahan aktif dari tanaman ini memiliki efek samping seperti iritasi atau alergi pada kulit? Lalu berdasarkan hasil studi literatur, kombinasi zat aktif dari tanaman apa yang paling berpotensi digunakan sebagai bahan dasar sabun alami? Lalu ada juga beberapa tujuan dari penelitian ini. Di antaranya yaitu mengetahui jenis tanaman flora yang ada di lingkungan kampus ITB Jatinangor yang berpotensi sebagai bahan baku sabun alami. Lalu yang kedua, mengetahui kandungan zat aktif dalam tanaman-tanaman flora tersebut yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan sabun alami. Lalu mengetahui bagaimana mekanisme kerja zat aktif dalam tanaman tersebut dalam membersihkan kulit atau mikroorganisme. Lalu yang keempat, mengetahui efek samping yang akan ditimbulkan akibat penggunaan sabun berbasis bahan aktif dari tanaman lokal. Lalu yang kelima, mengetahui kombinasi yang paling berpotensi digunakan sebagai bahan dasar sabun alami berdasarkan kajian literatur. Lalu ada pula metode pengumpulan data yang kami lakukan. Terdapat dua metode utama. Yang pertama itu ada studi literatur dan observasi kualitatif. Pada metode studi literatur, yaitu mengkaji jurnal ilmiah, buku akademik, dan artikel terpercaya untuk memperoleh informasi. Lalu terkait metode yang observasi kualitatif itu dilakukan langsung di lingkungan kampus ITB Jatinangor untuk mengidentifikasi jenis tanaman secara morfologis dan mencatat habitat tumbuhannya guna mendukung pemahaman terhadap kandungan senyawa aktif secara kontekstual. Lalu untuk pengertian sabun alami sendiri adalah sabun yang dibuat dari bahan alami seperti dari minyak nabati dan ekstrak tanaman tanpa tambahan bahan kimia sintesis. Sabun herbal umumnya menggunakan bahan-bahan botani seperti rempah atau herbal. Lalu produk ini dinilai lebih ramah lingkungan dan aman bagi kulit sensitif. Bahan-bahan pembuatan sabun alami sendiri itu terdiri dari minyak nabati seperti minyak kelapa, minyak zaitun, atau minyak sawit. Lalu untuk bahan tambahan alami seperti ekstrak aloe vera, temu giring, dan rempah-rempah lainnya. Lalu bahan-bahan tersebut membantu memberikan kelembapan, efek antibakteri, dan aroma alami. Lalu yang terakhir dapat menggunakan ekstrak tumbuhan lokal sebagai bahan aktif, misalnya pegagan atau telang. Lalu terdapat
pula proses pembuatan atau yang disebut saponifikasi. Proses utama yaitu mereaksikan antara minyak atau lemak dengan basa kuat atau NaOH atau KOH, lalu menghasilkan sabun, garam, asam lemak, dan gliserol sebagai hasil samping. Lalu reaksi ini disebut saponifikasi dan menjadi dasar pembuatan sabun padat maupun cair. Proses dapat dilakukan dengan metode dingin atau yang biasa disebut dengan cold process atau panas atau hot process. Lalu untuk manfaat sabun alami sendiri itu aman bagi kulit sensitif, ramah lingkungan, berisi nutrisi alami, aromaterapi alami. Lalu selanjutnya terdapat kelompok utama zat aktif, di mana kandungan zat aktif ini merujuk pada senyawa kimia alami yang bertanggung jawab atas khasiat terapeutik tanaman tersebut, seperti alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, minyak atsiri, dan terpenoid. Lalu selanjutnya pada studi literatur sebagai metode penelitian kualitatif. Kami menggunakan teknik analisis dalam studi literatur seperti consistent compression analysis, analisis domain, analisis taksonomi, analisis kompensial, analisis tema. Lalu untuk kelebihan studi literatur sendiri itu hemat waktu dan biaya, akses ke banyak sumber informasi, dan membantu menyusun kerangka dan menemukan celah penelitian. Namun terdapat juga keterbatasan studi literatur seperti bergantung pada ketersediaan dan kualitas sumber, lalu rentan terhadap bias seleksi dan interpretasi, dan tidak dapat menggantikan data empiris dari lapangan. Lalu untuk lokasi observasi sendiri, kami mengobservasi di beberapa titik di kawasan kampus ITB Jatinangor, seperti PST, Rektorat ITB, GKU 3, GSG ITB, Asrama ITB, Gedung B ITB, dan Herbarium ITB. Lalu untuk metode observasinya itu, yang pertama kami mengidentifikasi visual morfologi tanaman. Kegiatan ini tuh dapat dibantu dengan menggunakan aplikasi iNaturalis. Lalu yang kedua adanya pencatatan lokasi dan kondisi tumbuhan. Lalu dokumentasi foto lapangan. Lalu untuk hasil observasinya, karena kami memilih 4 tanaman yang menurut kami dapat dijadikan sebagai bahan alami pembuatan sabun alami, kami mendapatkan data berupa pegagan, binahong, bunga telang, dan sirih air. Lalu untuk lokasi ditemukannya, pegagan itu ditemukannya di GKU 3, lalu untuk binahong itu ditemukannya di asrama atau amphitheater dan IPST, lalu untuk bunga telang itu ditemukannya di GSG, sirih air di rektorat. Lalu untuk kandungan potensialitas sendiri dari pegagan itu memiliki kandungan berupa saponin, triterpenoid, dan flavonoid. Lalu untuk binahong itu memiliki kandungan seperti saponin, flavonoid, dan tanin. Lalu selanjutnya bunga telang itu memiliki kandungan antosianin, flavonoid, dan sirih air mengandung kandungan minyak atsiri, saponin, dan flavonoid. Kami menggunakan beberapa kombinasi dari tanaman-tanaman yang sudah kita pilih. Di antaranya ada pegagan dan telang, telang dan binahong, binahong dan pegagan dan sirih. Lalu hasil yang kita dapatkan, kesimpulan yang kita dapatkan dari penelitian ini menurut studi literatur juga, kombinasi yang paling berpotensi itu adalah pegagan dan bunga telang. Lalu untuk saran dari penelitian ini adalah yang pertama harus adanya uji eksperimental lanjutan. Lalu optimis formulasi sabun. Yang ketiga uji stabilitas dan daya simpan produk. Lalu pertimbangan aspek estetika dan sensorik. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.